Selamat pagi keluarga besar GPD TBS Bogor yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan kembali. Dan siapapun yang mendengar melalui kanal YouTube GPD TBS Bogor, kita siapkan hati kita. Kita berdoa lebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang kami rasakan sampai hari ini. Kami ada sebagaimana kami ada karena berkat Tuhan, karena kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah Tuhan apapun yang kami lakukan, biarlah semuanya diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Karena sebelum yang kami lakukan apapun, kami boleh diterangi oleh firman-Mu Tuhan. Mari berfirmanlah Tuhan melalui hamba-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami sama-sama diberkati Tuhan dan kami boleh mengerti kehendak Tuhan dan menjadi pelaku firman-Mu. Mampukan kami Roh Kudus, berkaryalah dalam hidup kami. Kami siap dengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara, kita sudah mendengar firman Tuhan sepanjang pekan ini. Mulai dari Senin sampai hari ini, di akhir pekan ini, kita akan mengenalkan firman Tuhan dengan tema kebaikan. Sudah banyak hal yang kita dapat tentang kebaikan itu sendiri, saudara-saudara. Dan pada saat ini Tuhan taruh di hati saya satu ayat, yaitu dalam 1 Korintus 13 ayat 3 sebagai ayat pokok pada hari ini. 1 Korintus 13 ayat 3. Saya akan bacakan. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, tidak ada faedahnya bagiku. Berbicara tentang membagi-bagikan berarti melakukan kebaikan. Melakukan kebaikan yang macam mana yang Tuhan harapkan. Saudara, saya akan kasih judul firman Tuhan pada pagi hari ini, kebaikan yang berdasarkan oleh kasih. Tuhan menginginkan kita dalam melakukan kebaikan berdasarkan kasih, saudara-saudara. Bukan karena kita mengharapkan imbalan kasih lagi atau kebaikan lagi, saudara-saudara. Atau kita mengharapkan pujian ketika kita melakukan kebaikan, saudara-saudara. Bukan hal itu yang Tuhan inginkan, saudara-saudara. Tapi Tuhan ingin kita melakukan semuanya berdasarkan kasih. Apapun yang kita lakukan, saudara-saudara, kalau tanpa kasih semuanya sia-sia, kata firman Tuhan ya ini ya. Bahkan pada saat kita melakukan kebaikan, apa sih itu kasih? Kan saya bilang kebaikan itu harus berdasarkan kasih, seperti firman Tuhan katakan. Apa itu kasih? Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong. Jadi pada saat kita melakukan kebaikan harus ada unsur sabarnya ya. Berbaik itu harus ada sabarnya. Kadang-kadang kita, saya udah berbuat baik, kok orang itu kok tetap begitu? Berarti kita tidak punya kasih, saudara-saudara. Harus ada sabar. Lalu apa? Murah hati, dia tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong. Kita melakukan kebaikan bukan, wah saya nih melakukan kebaikan nih, saya sudah kasih kebaikan sama orang itu. Bukan seperti itu, saudara-saudara. Berdasarkan kasih. Saudara baca terus ya, kalau dalam 1 Korintus 13 tuh makna kasih itu apa? Jadi kita lakukan kebaikan itu harus dasar kasih, saudara-saudara. Kalau saudara memberi, membagi-bagikan buat kebaikan, tapi saudara masih membenci saudara sendiri, famili kita sendiri, saudara seiman kita sendiri, kita masih benci, apakah itu sebuah kebaikan, saudara-saudara? Mari kita bercermin dari firman Tuhan itu yang akan mendidik kita supaya kita melakukan kebaikan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan disenangkan, Tuhan dimuliakan dalam hidup kita, saudara-saudara. Kita sudah dengar tentang kesabaran, tentang kemurahan, tentang kebaikan, saudara-saudara. Kemurahan dan kebaikan beda tipis, saudara-saudara. Nah, kalau kesabaran itu kasih yang rela menderita. Kemurahan, kasih yang penuh belas kasihan. Kalau kebaikan, kasih yang melayani, itu bedanya, saudara-saudara ya. Murah hati sama kebaikan itu beda tipis, tapi itu bedanya. Mari melakukan kebaikan semua dengan kasih. Kalau hari Jumat kemarin kita mendengarkan firman Tuhan, kebaikan ada unsur bukan hanya sekedar kemurahan hati,
ya, berbuat kebajikan, tapi ada hal lain. Seperti halnya kalau kita mau menegur orang, menasihati orang, mengingatkan orang, hendaklah itu juga didasarkan dengan kasih, bukan dengan amarah, bukan dengan kebencian, saudara-saudara. Tapi kita menegur dengan kasih, seperti Yesus juga. Dia menegur dengan kasih. Dia mungkin menghajar, saudara-saudara, tapi firman Tuhan katakan, dialah yang melukai, dia juga yang memembat. Mari kita belajar dari kasih Yesus, saudara-saudara, dalam membuat kebaikan, berbuat kebaikan, entah itu kepada saudara seiman kita, bahkan kepada anak kita, saudara-saudara. Mari berbuat baik, kita menegur dengan kasih. Ada saat melukai, ada saat membebat, saudara-saudara. Sangat diperlukan kebaikan itu dalam keluarga, dalam hubungan dengan saudara seiman, bahkan dengan orang luar sana. Kita akan menceritakan kemuliaan Tuhan, saudara. Nama Tuhan dimuliakan kalau kita berbuat baik. Pergilah, beritakan Injil, baptislah mereka dalam nama Tuhan Yesus. Tapi kita harus jadi contoh dulu, saudara-saudara. Lakukan kebaikan itu supaya nama Tuhan dimuliakan. Banyak orang rindu mengenal Yesus dalam hidup kita, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, pada saat kita melakukan kebaikan pun Tuhan tuntut bukan karena orang lain melakukan kebaikan kita lakukan kebaikan juga, tapi saat orang berbuat jahat kepada kita. Firman Tuhan katakan dalam Roma 12 ayat 21, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan, saudara-saudara. Seperti menaruh bara di atas kepala seseorang kalau kita terus melakukan kebaikan, sedangkan dia menyakiti kita terus. Dia membuat kejahatan kepada kita, tapi kita tetap berbuat baik, terus berbuat baik, terus berbuat baik. Akhirnya Tuhan akan jamah kehidupannya. Pembalasan itu haknya Tuhan, saudara-saudara. Kita bisa menegur dengan kasih, tapi kalau orang itu gak sadar-sadar, itu pembalasan miliknya Tuhan, saudara-saudara. Jadi kita gak berhak menghakimi orang itu. Itulah kasih, kebaikan yang berdasarkan kasih, saudara-saudara. Mari kita mau lakukan segala sesuatu itu menyenangkan hati Tuhan. Sebagai ayat yang terakhir, 1 Korintus 16 ayat 14, saudara-saudara. 1 Korintus 16 ayat 14. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Saudara, dalam Efesus 2 ayat 10, kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Memang kita dirancang untuk melakukan pekerjaan baik, tapi semua harus berdasarkan dengan kasih, saudara-saudara. Seperti Yesus mengasihi kita, biarlah kita juga boleh mengasihi dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Segala sesuatu didasarkan oleh kasih. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini, saudara-saudara. Biarlah itu menjadi berkat bagi kita semua. Kita berdoa, saudara-saudara. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan yang Kau berikan dalam hidup kami. Firman-Mu mengingatkan kepada kami, apapun yang kami lakukan, apapun yang kami perbuat, bahkan kebaikan yang kami lakukan, biarlah itu berdasarkan dengan kasih. Kasih yang sudah Kau berikan dalam hidup kami salurkan itu menjadi kebaikan-kebaikan yang benar-benar murni Tuhan di hadapan-Mu. Dan banyak orang diberkati. Kami boleh menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami, menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Jadikan kami berkat dimanapun kami berada Tuhan. Ampuni sekiranya ada hal yang tidak berkenan kalau kami melakukan kebaikan bukan karena kasih Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Mari Tuhan pimpin kami sepanjang hari ini Tuhan, agar kami melakukan kebaikan dengan kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Pimpin kami sepanjang hari ini, berkati kami dalam apapun yang kami lakukan di pekan ini Tuhan, di akhir pekan ini Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami bersyukur Roh Kudus berkarya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Bersyukur Tuhan untuk semua yang Kau berikan padaku. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang telah terjadi padaku.
bersaksi bagimu, kemuliaan-Mu nyata di dalamku. Dan biarlah hidupku menceritakan tentang kebaikan-Mu. Ku mau ceritakan kasih-Mu. Oh, ku mau ceritakan kasih-Mu. Kau berjanji takkan pernah meninggalkanku untuk selamanya. Kemanapun aku pergi, langkahkan kaki, Kau selalu ada. Nyatakan kuasa-Mu di dalam hidupku, Tuhan. Ku mau ceritakan kasih-Mu melalui hidupku. Karya-Mu Tuhan nyata di dalamku. Sampai saat ini ku masih berdiri, bersaksi bagimu, kemuliaan-Mu nyata di dalamku. Dan biarlah hidupku menceritakan tentang kebaikan-Mu. Ku mau ceritakan kasih-Mu. Oh, ku mau ceritakan kasih-Mu. Nyatakan kuasa-Mu di dalam hidupku, Tuhan. Ku mau ceritakan kasih-Mu melalui hidupku. Karya-Mu Tuhan nyata di dalamku. Sampai saat ini ku masih berdiri, bersaksi bagimu, kemuliaan-Mu nyata di dalamku. Dan biarlah hidupku menceritakan tentang kebaikan-Mu. Dan biarlah hidupku menceritakan. Dan biarlah hidupku menceritakan. Oh, dan biarlah hidupku menceritakan tentang kebaikan-Mu. Ceritakan kasih-Mu. Ku mau ceritakan kasih-Mu. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Di hadapan tahta